حبيبه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا alim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah genapkan, yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ketaatan, dan pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala satu nikmat bisa duduk di majelis ilmu, yang mana dalam hadis-hadis Nabi SAW majelis ilmu ini disebut sebagai majelis yang penuh dengan keutamaan. Di antara sabda beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka dia akan dibuat paham terhadap sebagian urusan agamanya. Maka dari ini sebagian ulama diantaranya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, jemaah, karunia apapun, nikmat apapun yang kita terima, itu masih bisa menyisakan dua peluang. Bisa jadi itu betul-betul nikmat, bisa jadi itu adalah azab bahkan musibah. Misalnya apa? Tiba-tiba kita jalan, kaki kita nendang dompet. Begitu kita buka dompetnya, isinya merah semuanya. Sekian lembar gitu. Alhamdulillah gitu kan. Kita cari orangnya nggak ketemu. Kemudian uang itu kita manfaatkan, hadirin dimuliakan Allah. Apakah itu nikmat? Ya, bisa jadi nikmat. Tapi bisa jadi itu azab. Bisa jadi itu menjadi sumber masalah kita, petaka kita. Baru-baru ini saya diceritakan oleh salah seorang teman yang salah seorang santri atau muridnya itu dia pergi ke tempat belajar atau ke tempat sekolah jalan kaki. Teman-temannya semuanya naik motor. Dia harus nebeng dan sebagainya. Sampai kemudian ibunya itu minta doa kepada Pak Kiai tersebut agar didoakan secara khusus dia bisa punya rezeki dan kemudian bisa belikan motor untuk si anak. Kan kelihatannya nikmat, Pak. Yang tadinya anaknya pergi ke sekolah jalan kaki, kemudian kalau punya motor kan dia jadi nikmat. Tapi ternyata selang berapa bulan setelah Allah karuniakan si ibu itu bisa belikan motor anaknya, justru motor itu yang mengantarkan anak tersebut ke dalam liang kubur. Karena tadinya dia nggak pernah kebut-kebutan, akhirnya ikut kebut-kebutan dan kemudian mengantarkan kepada kematian. Jadi kita tidak pernah tahu, hadirin, nikmat apapun yang kita dapatkan, bisa nikmat, bisa jadi itu adalah musibah yang terselubung. Tetapi kata para ulama, ketika kita dibuat paham kepada satu urusan agama yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya kita tidak paham, itu pasti kebaikan. Sehingga kita memohon kepada Allah, semoga kebaikan kita di malam hari ini Allah sempurnakan. Kebaikan yang mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, bahasan kita di Sirah Nabawiyah seputar kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Kakek Nabi yang sangat sentral dan kita tentu tidak asing dengan sosok yang satu ini. Yang jelas, hadirin dimuliakan Allah, Abdul Muttalib ini putra daripada siapa? Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim putra daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf putra daripada Qusay. Jadi saya kisahkan sedikit tentang Qusay karena ini kayaknya di pertemuan yang lalu tidak sempat saya bahas secara detail. Qusay, hadirin dimuliakan Allah, Qusay bin Kilab itu adalah kakek Nabi SAW yang disebut sebagai pemersatu umat atau pemersatu orang Arab. Jadi sebelum datangnya Qusay bin Kilab ini, masyarakat Arab terpecah-pecah. Paling tidak terbagi menjadi dua kelompok besar. Suku Khuza'ah sebagai penguasa kota Mekah dan suku Jurhum. Dan mereka ini tidak punya kekuatan. Begitu Qusay bin Kilab tampil, dia menyatukan suku Jurhum dan juga suku Khuza'ah. Dan bukan hanya itu, di tangan Qusay bin Kilab ini dibangun kemudian Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kayak lembaga parlemen, hadirin dimuliakan Allah, di mana orang-orang Arab khususnya Quraisy, jika ada sengketa, ada masalah, mereka akan berkumpul di Darun Nadwah tersebut untuk mengambil mufakat atau kesepakatan. Meskipun di kemudian hari, jemaah dimuliakan Allah, Darun Nadwah ini yang bangun adalah kakek buyutnya Nabi, tetapi di masa Rasulullah, Darun Nadwah juga digunakan oleh orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Ya. Kan begitu kisahnya. Tetapi ala kulli hal, Darun Nadwah itu satu prestasi besar. Karena dengan itu berarti masyarakat Arab Quraisy mereka sudah punya kepemimpinan ala parlemen. Qusay bin Kilab punya 4 anak, jemaah dimuliakan Allah, yaitu Abdul Uzza, kemudian Abdul Manaf,
kemudian Abdildar, dan Abdisyam. Nah, mereka ini jemaah dimuliakan Allah sempat terjadi perebutan kekuasaan, tapi kemudian mengerucut kekuasaan itu kepada Abdi Manaf. Begitu Abdi Manaf yang merupakan juga kakek Nabi SAW memegang tampuk kekuasaan, dia memiliki 4 anak juga. Di antara anak-anaknya adalah Naufal, Hashim, kemudian Abdul Uzza, dan satunya ada yang ingat Pak? Hashim, Naufal, Abdul Syam, dan Muttalib. Ya, Muttalib. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Abdul Syam ini meninggal duluan, dia wafat duluan. Kemudian yang memegang tampuk kekuasaan adalah Hashim. Hashim kakeknya Nabi SAW, yang nanti punya anak namanya Abdul Muttalib. Cuma Hashim ini hobi berdagang. Dia pergi berdagang, sering meninggalkan kota Mekah, sehingga kemudian yang memegang kekuasaan kota Mekah adalah anak Abdul Manaf yang namanya Muttalib. Ya, Muttalib. Ini tolong diingat nama Muttalib. Berarti ada selainnya namanya Naufal. Abdi Syam sudah meninggal. Nah, Syaibah ini hobi keliling daerah, dagang, bepergian, sampai kemudian dia sempat ke kota Yasrib yang nanti bernama Madinah dan menikahi seorang wanita di sana. Begitu menikah, hamil, dia tinggal ke Syam dan kemudian wafat di negeri Syam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhlah putra daripada Hashim yang di Madinah tadi itu menjadi kanak-kanak yang namanya diberikan nama Syaibah. Ya. Ada juga yang menyebut Syaibatul Hamd. Apa itu Syaibatul Hamd? Syaibah itu artinya uban. Hamd yang penuh pujian. Jadi uban yang dipuji. Kenapa? Karena Syaibah ini ketika lahir dia tidak seperti bayi pada umumnya. Dia menyenangkan, kulitnya putih bersih, dan yang unik di kepalanya terdapat beberapa lembar uban. Dan uban itu dalam bahasa Arab disebut seperti syaibah, artinya bercahaya. Ya. Sehingga dalam Islam uban itu kan sesuatu yang menandakan orang itu semakin dekat kepada Allah. Makanya bapak-bapak yang sudah ubannya banyak ini udah dekat kepada Allah ya. Entah dekat dalam artian taat atau dekat sama liang kubur gitu ya. Tapi semoga dua-duanya, enggak ya? Ya. Kalau semoga aja umurnya panjang dan dekat dengan sama Allah. Nah, Syaibah lahir dalam kondisi seperti itu. Begitu kitab sirah menceritakan. Termasuk dalam kitab Nurul Yakin. Nah, Muttalib ya, berarti pamannya daripada Syaibah ini, adiknya daripada Hashim. Itu tahu, dapat informasi kalau saudaranya itu punya anak yang ditinggal di kota Madinah. Maka Muttalib kemudian mencoba mencari ponakannya tersebut. Akhirnya ketemu dan diminta dari ibunya. Ini anak ini mau saya bawa nih. Kata ibunya nggak boleh. Akhirnya terjadilah gontok-gontokan. Bahkan Muttalib mengatakan, wahai saudariku, kan saudara ipar berarti kan. Anda tahu siapa anak Anda ini? Dia itu kalau di Madinah bukan siapa-siapa. Tapi kalau di Mekah dia adalah keturunan tokoh Quraisy. Aku adalah raja Quraisy, maksudnya pemimpin Quraisy. Dan anakmu ini yang nanti akan mewarisi tahta ayahnya. Ya, maksudnya sekarang diteruskan oleh Muttalib tadi. Akhirnya si ibu ini pasrah, dia mengatakan, tanya aja kepada si anak, si Syaibah tadi. Kalau dia mau, ya ajak. Tapi kalau tidak mau, jangan dipaksa. Akhirnya jemaah dimuliakan Allah dengan trik tertentu, si Syaibah ini mau ikut Muttalib. Kemana? Ikut pamannya ke kota Mekah. Nah, usianya masih belia lah, ya, mungkin belasan tahun gitu. Muttalib tadi jemaah dimuliakan Allah itu punya hobi, kalau dia pergi ke luar daerah, pulang dia beli budak. Maka orang biasanya ngelihat kalau ada seseorang yang dibawa oleh Muttalib dari luar daerah, itu biasanya budaknya dia yang baru dibeli. Dan budak dalam bahasa Arab namanya apa? Abdun. Ya. Maka ketika Muttalib membawa Syaibah kecil ke kota Mekah, orang-orang mengira kalau itu adalah budaknya yang baru. Maka mereka memanggil dengan apa? Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib. Ya. Budaknya si Muttalib. Maka sejak itu Syaibah terkenal dengan nama Abdul Muttalib, yang merupakan kakek Nabi SAW. Jadi hati-hati jemaah. Dalam banyak sejarah itu kadang tertukar gitu. Ada yang menyebut Muttalib. Ya, Muttalib berarti apa? Dikira Abdul Muttalib. Padahal bukan. Al-Imam Syafi'i itu bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakek yang bernama Abdi Manaf.
Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu jalur riwayatnya, jalur nasabnya sampai di Muthalib. Ya, sampai di Muthalib. Sedangkan Rasulullah dari siapa? Dari Syaibah atau namanya Abdul Muthalib tadi ke Hashim, kemudian ke Abdi Manaf. Ya. Jadi ada yang keliru menyebut Imam Syafi'i itu nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Muthalib. Padahal yang benar di Abdi Manaf. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu Abdul Muthalib terkenal dengan panggilan Abdul Muthalib, yang aslinya namanya adalah Syaibah. Ada banyak kisah tentang Abdul Muthalib ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Di antaranya adalah dia dikenal sebagai seorang yang sangat karom. Karom itu dermawan, hadirin. Saking dermawannya kakek Rasulullah SAW ini, yang dia jamu bukan hanya manusia, yang dia berikan pelayanan bukan hanya manusia atau mungkin hewan secara umum, bahkan hewan-hewan yang tidak lazim. Disebutkan dalam kitab Nurul Yakin bahwa pada waktu-waktu tertentu Abdul Muthalib ini atau Syaibah ini, kakek Nabi, akan naik ke puncak gunung. Kemudian di atas gunung tersebut dia taburkan makanan yang merupakan makanan hewan-hewan yang tinggal di perbukitan atau di pegunungan. Ada burung-burung, ya, ada juga bahkan dalam riwayat singa dan hewan buas lainnya. Itu kadang kalau datang orang kan kabur, Pak. Ya. Burung kan kalau ada orang datang lari gitu kan. Kalau datang Abdul Muthalib malah mereka datang karena tahu ini yang akan memberi makan. Begitu juga kalau ada singa gitu kan. Wah, singa ini tahu kalau Abdul Muthalib datang akan membawa beberapa potong daging untuknya. Nah, ini boleh juga dicoba, Pak. Bagi para dermawan gitu kan, ngasih makan orang kurang greget sesekali kalau ke kebun binatang, penjaganya lagi tidur, buka kuncinya, Pak. Ya, masuk kasih daging gitu kan. Ya, entahlah apa yang akan terjadi. Jangan dicoba tapi ini ya. Nanti singanya kurang, kita yang dimakan. Tapi begitu kisah menuturkan, hewan-hewan buas itu kadang diberikan makan oleh Abdul Muthalib. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah menuturkan Abdul Muthalib ini sempat punya nazar. Dia punya nazar, kalau aku punya anak laki-laki, semuanya jumlahnya 10, maka aku akan potong salah satunya. Kenapa seperti itu, jemaah dimuliakan Allah? Karena punya anak laki-laki bagi orang Arab khususnya atau masyarakat dunia pada umumnya itu sebuah kebanggaan. Karena anak laki-laki artinya ya punya pembela, punya penyokong keluarga, dan seperti itu seharusnya, jemaah. Maka hal yang aneh di zaman kita hari ini, orang itu takut punya anak, Pak. Padahal sama, siapa yang nggak sayang anak? Begitu kita punya anak, semua sayang sama anak. Tetapi hal yang cukup aneh memang, kita takut punya anak banyak. Dan alasannya apa? Beragam. Paling tidak alasannya adalah apa? Ya alasan ekonomi, jemaah dimuliakan Allah. Aduh Ustaz, punya anak banyak. Wong anak 2 sekarang udah pusing, Ustaz. Sekolah mahal, apalagi kalau sudah sekolahnya makin tinggi, anak itu semakin pinter. Habiskan uang. Ya. Sehingga kemudian udah biaya kuliah mahal, 2 cukup. Padahal jemaah dimuliakan Allah, kita kalau mau bicara tentang anak, kita semua sepakat, anak itu aset. Kayaknya nggak ada perdebatan dalam masalah ini. Aset. Cuma nanti ada yang memaknai aset dalam makna sebenarnya, ada yang memaknai aset-asetan. Ya, aset Ustaz tapi di akhirat ya, tapi nyusahin di dunia. Jemaah dimuliakan Allah. Kalau bicara aset, siapa sih orang yang nggak pengen punya aset banyak? Kita punya toko 2, buka cabang jadi 3, 4, seneng. Kita punya perusahaan 1, punya perusahaan 2, 3 tambah seneng. Kan nggak ada orang tiba-tiba pegang kepalanya. Kenapa Pak? Pusing saya. Loh kok pusing kenapa? Kemarin saya punya toko cuma 2, sekarang toko saya 4. Jadi saya pusing gimana cara menghilangkan yang 2 tadi. Kan nggak mungkin. Namanya orang punya aset pasti seneng. Namanya orang punya anak banyak harusnya seneng. Kalau kemudian kita tidak seneng, berarti ada yang salah dengan aset tersebut. Dan benar Pak. Penyebab orang hari ini takut punya anak banyak karena kita sudah melanggar syariat. Tahukah kita Pak? Bahwa anak itu ada hukumnya dalam Islam, ada aturannya, dan aturan itu harus diperjelas. Pernah ada seorang laki-laki, ini salah satu contoh yang mau saya angkat di kesempatan kali ini. Ada seorang laki-laki ngadu kepada Nabi SAW karena barangnya, uangnya diambil oleh bapaknya, diambil gitu. Bukan sekali, 2 kali, mungkin berkali-kali. Dia ngadu, ya Rasul, ini bapakku ngambil uangku semaunya. Apa kata Rasul SAW? Beliau justru mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya apa jemaah dimuliakan Allah?
Rasul menegaskan kepada anak tersebut, halal seorang ayah atau orang tua mengambil harta anaknya. Kira-kira kalau sekarang gimana jemaah? Loh, ini hukum syar'i loh, hadirin dimuliakan Allah. Ulama nanti cuma berbeda pendapat. Apakah harta anak yang merupakan milik orang tua tersebut boleh dipakai tanpa izin atau sebaliknya izin dulu? Itu aja perbedaannya. Sebagian ulama mengatakan enggak, ambil saja, wong itu harta dia. Meskipun nanti dalam madhab Syafi'i lebih cenderung kepada apa? Didiskusikan, dimusyawarahkan, tetap izin. Ya, samalah misalnya harta punya istri, punya suami, kan mau pakai tetap musyawarah, apalagi kalau jumlahnya besar kan gitu ya. Tapi kalau jumlahnya kecil ya embat saja. Jadi bisa, Pak. Ini bapak-bapak ini udah pada tua, sudah punya anak laki-laki ya, yang udah berumah tangga. Kok tiba-tiba sumpek hati gitu? Tiap hari di Samarinda pengen jalan-jalan. Langsung datang ke rumah anak. Begitu di rumah, anak itu kemarin mobilnya cuma satu, sekarang kok ada dua. Satu Pajero, satunya Fortuner gitu. Ini mobil siapa, nak? Siapa parkir? Ada tamu? Enggak, Pak, alhamdulillah nambah satu gitu kan. Oh iya, Pak, ini nanti syukurannya kapan-kapan aja. Saya tinggal dulu. Terus bapak ngeliat, wah bagus ini mobil ini kan. Telepon temen. Mas bro, aku punya mobil nih, Fortuner atau Pajero. Tolong duitin. Aku mau jalan-jalan, mau pergi umroh sama Pak Ustadz. Tak ajak lah sama Pak RT gitu. Ya. Berapa duitin ya? Paling 200 juta cukup lah. Bayangin Pak, dijual cuma 200 juta. Terus dibungkus, diangkut, jemaah dimuliakan Allah. Begitu anak pulang, loh Pak, mobil saya kemana? Tak jual tadi. Itu jemaah dimuliakan Allah, boleh menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, nggak sopan aja si bapak. Bagusnya minta izin dulu ke anaknya. Tapi anak nggak boleh mencak-mencar. Oh itu duitnya bapaknya juga. Anta wa malukali abika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Tapi ini tolong jangan dicoba Pak hari ini ya. Kalau ada orang tua begini, kira-kira diapain sama anaknya? Ya laporin polisi. Lihat betapa pelanggaran syariat hari ini begitu mengerikan jemaah dimuliakan Allah. Anak yang seharusnya menjadi milik orang tuanya, malah yang terjadi kan anak sekarang memperbudak orang tua. Sehingga memang benar sabda Nabi SAW di antara tanda hari kiamat adalah antalida ammatu rabbataha. Akan melahirkan para budak-budak itu tuan-tuannya. Di antara makna hadis ini, banyak anak memperbudak orang tuanya. Loh iya Pak, ketika dia kecil, walaupun kita nggak merasa diperbudak oleh anak tentunya kan, tapi biaya berapa sudah dihabiskan. Begitu dia menempuh pendidikan, berapa biaya yang sudah dihabiskan. Sampai menikah itu loh saat anak jemaah. Masih ngerepotin orang tua. Masih nuntut ini itu, untuk biaya pernikahan dan sebagainya. Begitu sudah menikah, sibuk bekerja, anaknya dititipkan ke kita. Gratis lagi Pak. Lalu dititipin ke baby sister aja dia bayar, titipin ke kakaknya gratis. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau begini, siapa yang pengen punya anak banyak, jemaah? Apalagi yang nitipkan 3 anak gitu kan, masing-masing nitipkan 2 anak, ya selesai kita. Tapi kalau kita kembalikan kepada hukum Islam, anak perempuan betul, dalam kondisi apapun anak perempuan harus aman, jemaah. Kalau dia masih kecil, nafkahnya di orang tuanya. Orang tuanya lalai dosa. Kalau dia sudah menikah, siapa yang berkewajiban menafkahi? Suaminya. Kalau suaminya sudah tiada, meninggal atau cerai, balik ke orang tuanya. Tapi ketika balik orang tuanya sudah meninggal, kakak-kakaknya, adik-adiknya laki-lakinya wajib menafkahi jemaah. Nggak punya saudara laki-laki, paman-pamannya. Itu dalam Islam hadirin. Perempuan selalu aman sampai dia menikah lagi. Tapi anak laki-laki, coba buka di kitab fikih. Kapan kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak laki-laki? Kewajibannya hanya sampai anak itu balik. Saya mau nanya Pak, balik itu usia 30 atau 40 tahun? Hah? Nggak tahu. Bahaya nih. Berarti ngaji fikih kapan-kapan. Balik itu kan, kalau anak gadis ya berarti sudah haid. Ya anak laki-laki mimpi kuda-kudaan kan gitu ya, sudah keluar air mani. Ya belasan tahun hadirin, 13 anak sekarang, 12-13 sudah banyak yang sudah balik. 13 tahun katakan. Itu anak kalau sudah balik jemaah, dudukkan depan kita. Nak, sini nak. Sini, duduk. Duduk, sini duduk. Ada apa ya? Gini, kamu sudah balik nak. Artinya bapakmu ini nggak lagi berkewajiban memberikan nafkah. Kalau kemarin-kemarin bapak nggak kasih makan, nggak kasih baju, bapak kena dosa. Sekarang sudah nggak. Sekarang sudah sunnah hukumnya. Terus Pak, tolong bajumu, pakaianmu semua, buku-bukumu masukkan koper. Tuh pintu terbuka, keluar sekarang. Cari penghidupan sendiri. Nggak juga gitu kali kan? Mana ada orang tua ngusir anak? Nggak begitu hadirin. Nah, bapak sudah tidak wajib menafkahi. Tapi
Bapak akan tetap nafkahi kamu. Bahkan bapak akan biayai pendidikan kamu. Kejar pendidikan setinggi yang kau mau. Biarkan bapak nyari uang. Beda nggak jemaah dimuliakan Allah? Begini dengan yang selama ini terjadi. Beda, Pak. Anak akan paham bahwa apa? Orang tua itu tidak wajib menafkahi dia. Tetapi rela bekerja membanting tulang untuk dirinya. Kalau anak paham begini, dia nggak akan nuntut macam-macam. Tidak akan ada ceritanya anak minta dibelikan HP, kemudian nggak dikasih, kemudian orang tuanya diapain gitu kan. Kemarin saya nonton berita, Pak, ngeri sekali sekarang tua. Anak minta motor, nggak dibelikan sama orang tuanya, dibakar rumah orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesalahan kita jemaah dimuliakan. Fikih sedasar ini pun kadang tidak tersampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan, nggak apa-apa, ini hukum syar'i. Sampaikan supaya mereka paham. Loh kita aja yang mungkin nggak tahu hukumnya. Dulu ingat, kita dulu waktu sekolah SD, SMP sudah bisa bantu orang tua rasanya kan? Atau saya salah? Rasanya bukan cuma saya rasa lah ini bapak-bapak semuanya, ibu-ibu ini dulu ketika kita masa kecil itu sudah dididik untuk meringankan beban orang tua. Makanya orang tua dulu walaupun anaknya banyak bisa hidup, Pak. Saya ingat betul kalau SD itu berangkat sekolah bawa es. Nanti kalau di rumah lagi musim buah ya bawa buah dijual. Nanti sore lagi masih seperti itu pada masa itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya di era modern seperti ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk takut punya anak, ya. Apalagi orang-orang soleh seperti bapak-bapak ini kalau bisa anak 17 gitu, Pak. Ya. Ya, kalau kecuali mereka yang nggak jelas-jelas ya khawatir kan. Tapi orang-orang baik seperti Anda ini sayang kalau keturunannya dikit. Pewaris-pewaris hamba-hamba Allah yang akan memenuhi masjid untuk sujud gitu. Nah, baik jemaah dimuliakan Allah, saya kembali kepada kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengatakan, kalau aku sampai punya anak laki-laki, kok semua anak laki-laki semuanya jumlahnya 10, tak potong satu. Ya namanya orang pada masa itu orang jahiliyah kan, ya anggap bahwa motong anak itu sah-sah saja sebagai wujud syukur. Nah benar, ternyata anak Abdul Muthalib itu ada Hamzah, ada Abu Lahab, di situ ada Abbas, ada Abdullah, ayahnya Rasulullah. Semuanya 10, selain anak-anak perempuan. Maka Abdul Muthalib ingat nazarnya dia ketika awal-awal dulu. Dan nazar itu harus ditunaikan. Ya, nazar itu ditunaikan. Dan dalam Islam jemaah itu nazar kan ada hukum syar'inya kan. Hukum nazar itu hukum seperti sumpah, wajib ditunaikan. Misalnya saya bernazar kalau sembuh dari penyakit ini saya melakukan ini. Itu harus ditunaikan. Tidak boleh dilanggar. Kecuali kalau nazar itu isinya keharaman. Saya nazar kalau saya nanti sembuh dari penyakit ini atau saya sukses usaha saya ini, saya mau beli KFC misalnya gitu. Sedangkan KFC sekarang boikot. Ya, jangan, cari ganti yang lain, pakai ayam kremes atau apa gitu. Dan seterusnya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Abdul Muthalib akan melaksanakan nazarnya. Maka dikumpulin anak-anaknya, nah ini ayah dulu punya nazar begini dan akan ditunaikan, akan dipotong salah satu dari kalian. Gimana? Siapa? Gitu ya. Lihat Pak, anak dulu itu mau dipotong aja siap, anak sekarang suruh motong ayam aja nggak mau. Oke, sekarang kalian akan potong, tapi akan diundi, siap, tulis namanya masing-masing, siap semua, nggak ada yang menolak anak Abdul Muthalib, tulis namanya. Begitu diundi, yang keluar namanya adalah Abdullah, ya, ayah Nabi SAW. Begitu dikeluarin, nah yang akan dipotong Abdullah. Dalam sebuah riwayat, kakak-kakaknya yang lain ini keberatan. Oh jangan Abdullah lah ya, Abdullah ini si bungsu, kesayangan, kalau bisa yang lain. Padahal ketika mereka mengatakan yang lain, ketika diundi itu bisa nama mereka. Tapi saking sayangnya kepada Abdullah, mereka rela itu. Tapi begitu diundi yang kedua, tetap nama yang keluar adalah Abdullah. Maka diputuskan bahwa yang dipotong adalah ayahanda Nabi SAW ini. Maka Abdullah dibawa, dipegang oleh bapaknya di lehernya gitu, ya mungkin agak sedikit diseret atau gimana, dibawa ke sisi Ka'bah untuk disembelih. Maka geger orang-orang Mekah, karena aktivitas motong anak ini belum pernah terjadi. Mereka pada ribut, terutama adalah saudara-saudaranya daripada Abdul Muthalib ini. Mereka mengatakan, Anda akan apakan Muhammad ini? Aku sudah nazar, kalau anakku 10, aku potong salah satu. Dan yang keluar namanya adalah Abdullah. Sampai kemudian keluarlah seorang yang sangat disegani dari masyarakat Arab di situ yang mengatakan, wahai Abdul Muthalib, kalau engkau laksanakan nazarmu ini, maka ini akan menjadi kebiasaan buruk. Akan ada nanti dari orang setelah kamu yang motong anaknya.
Kalau kamu kan motong anak gara-gara sayang, gara-gara nazar. Nanti ada orang tua gara-gara jengkel sama anaknya gitu kan, cari alasan. Tak potong kamu karena dulu pernah nazar. Ini gimana repot nanti kan? Jangan. Ini bisa bahaya nanti belakang hari. Terus kata siapa? Kata Abdul Muthalib, apa saranmu? Lalu ini kira-kira apa saranmu kalau sudah begini? Kamu coba pergilah ke dukun. Ke dukun yang ada di Arafah namanya, Arafah dukun. Yang ada di kota Yasrib. Kamu coba pergi ke sana, minta pendapatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya berangkatlah Abdul Muthalib ke Madinah. Berangkat ke kota Madinah untuk menemui Arafah atau peramal perempuan tersebut. Ini kita singkat saja. Setelah ketemu dengan Arafah tersebut, Arafah ini mengatakan atau memberi saran. Kamu ganti setiap undian anakmu Abdullah ini dengan 10 ekor. Jadi kamu undi Abdullah 10 ekor onta, kamu goncang. Kalau keluar langsung onta, ya potong 10 onta. Tapi kalau masih keluar nama Abdullah, kamu goncang, tambah lagi 10 ekor. Sampai kira-kira keluar namanya onta gitu. Nah, akhirnya diputuskan, kembali ke kota Mekah, disediakanlah kayak misalnya ini, gelas, kemudian diisi di dalamnya 2 nama. Satu nama Abdullah, satu 10 onta. Begitu digoyang, Mbak. Digoyang, keluar Abdullah ternyata. Abdullah. Tambah lagi. Dari 10 menjadi 20 onta. Digoncang lagi, ternyata yang keluar adalah Abdullah lagi. Tambah lagi. 30. Goncang lagi, keluar Abdullah lagi. Sampai 10 kali, mulai bosan ya. Skip gitu kan. Begitu yang ke-10 digoncang, jemaah udah 10 onta, berarti 10 kali 10, 100. Pak. Begitu keluar, barulah nama onta. Kalau tadi Abdullah, ini keluar onta. Wah, berarti Tuhanmu, wahai Abdul Muthalib, sudah redha anakmu diganti 100 ekor onta. Gitu. Kata Abdul Muthalib, enggak. Ya, enggak, aku belum rela. Sampai digoncang bahwa Abdullah ini namanya diselamatkan 3 kali. Maksudnya apa? Diulang 3 kali lagi. Begitu diulang, betul, yang keluar onta. Digoyang lagi, keluar onta. Berarti memang Tuhanku sudah redha dengan 100 ekor onta. Akhirnya jemaah dimuliakan Allah, untuk mengganti nyawa daripada kakek Rasulullah ini, disembelihlah 100 ekor onta. Ya. Kalau cuma diceritain begini, alah, motong 100 paling berapa Ustaz? Siapa yang terakhir beli onta di sini, Pak? Harga onta berapa sekarang? Kena? Sepengetahuan saya, jemaah, onta itu kalau sembelihan ya 30-an juta ya, 25 agak susah sudah. 30 juta. Kali 100, cuma 3M. Nah, kalau orang-orang sini cuma kalau 3M aja. Ya 3M-an, 3 miliar. Ya, bisa kita bayangkan. Dan ini nanti jadi hukum syar'i. Ini nanti jadi hukum syar'i. Di masa dahulu, sebelum peristiwa Abdul Muthalib ini, orang kalau membunuh, itu diahnya 10 ekor onta. 10 ekor onta. Tetapi sejak peristiwa itu, orang Arab menetapkan kalau ada pembunuhan, kemudian keluarganya tidak menuntut hukum bunuh, tetapi memaafkan, diganti dengan 100 ekor onta. Begitu Rasulullah diutus jadi nabi, ini juga jadi hukum syar'i jemaah. Kalau ada pembunuhan, diahnya 100 ekor onta. Jadi dalam Islam itu gini, Pak. Nyawa memang betul tidak tergantikan. Kita nggak mungkin mengukur nyawa anak kita, saudara kita, orang tua kita, atau orang kita cintai dengan harta. Tetapi paling tidak, ada nilainya jemaah. Misalnya nih, ada saudara kita dibunuh secara zalim. Maka dalam Islam bagaimana hukumnya? Orang yang membunuh harus dibunuh. Itu jelas jemaah, itu namanya adil. Coba bayangkan dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia itu orang membunuh kadang cuma di penjara. Kalau dia pintar buat drama, itu kelakuan baik dan sebagainya, dapat remisi, dapat gerasi, bisa keluar cepat. Tidak adil jemaah dimuliakan Allah. Kita kehilangan uang 1 juta, namanya adil, balik uang 1 juta. Nah ini jemaah dimuliakan Allah, bayangkan tuh, kita sudah kehilangan orang ya, dibunuh dan sebagainya, ya kita semoga Allah jauhkan kita dari musibah. Tapi kemudian ternyata apa? Keluarganya bahkan tidak dapat apa-apa. Si pembunuh terkadang tidak dapatkan hukuman yang setimpal. Dalam Islam, orang yang membunuh wajib dibunuh. Tapi kalau keluarganya memaafkan, nggak dibunuh.
nggak dibunuh, jemaah. Misalnya nih, dalam persidangan ternyata si pembunuh ngomong, mohon maaf Pak, mohon maaf saya nggak sengaja saya bunuh dia itu. Kok bisa nggak sengaja? Saya mukul cuma pakai pensil. Loh kok mati Pak? Pensilnya satu peti masalahnya kan gitu ya. Nggak sengaja, dia kemudian nyampaikan hujah sampai kita maafkan. Oke, saya maafkan. Maafkan begitu saja? Enggak jemaah. Begitu dimaafkan oleh pengadilan, maka hukum beralih ke hukum dia. Hukum tebusan. Berapa? 100 ekor onta. Berarti sekarang 3M. Wajib ditransfer ke rekening daripada keluarga korban yang terbunuh. Hadirin dimuliakan Allah, sekali lagi, nyawa memang tidak ada nilainya. Tetapi kalau 3M jemaah, susah kita untuk tidak memaafkan orang yang meminta maaf. Paling tidak gitu ada uang tali asih kan. Ini yang sering terjadi kan tidak seperti itu. Sudahlah kita jadi korban, kadang masih keluar uang dan sebagainya. 3M. Kalau kemudian si pembunuh itu ternyata tidak bisa memberikan uang 3M tadi itu, ya dilaksanakan hukum kisos. Ya, itu hukum Islam, hadirin dimuliakan Allah. Sehingga ini mohon maaf, banyak orang kadang alergi sama hukum Islam. Hukum Islam dianggap kejam, hukum Islam dianggap barbar. Hadirin, saya mau ngambil kesimpulan. Ulama sepakat bahwa kaum muslimin wajib menerapkan hukum Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau toh kemudian, misalnya kayak Indonesia, belum menerapkannya kan, itu bab lain. Tetapi kewajiban ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mungkin nanti udurnya ya kita gimana, wong negara kita ini bukan negara Islam gitu kan. Semoga Allah maafkan, pemimpin kita dimaafkan dan sebagainya. Tetapi kewajiban menerapkannya, ulama tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada seorang muslim, dia meyakini ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Islam, maka dia murtad. Murtad. Misalnya nih, kita menganggap bahwa hukum buatan Belanda sekarang lebih baik daripada hukum Islam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah. Murtad kita. Jangan, kalau nggak percaya sama saya, siapapun, suruh bukakan kitabnya. Atau mengatakan minimal ada hukum yang setara dengan hukum Allah. Itu bisa murtad. Cuma kita bedanya dengan Khawarij dan kelompok yang mudah mengkafirkan itu, kita tidak mengingkari kewajiban syariat Islam itu. Cuma kita memang belum mampu menerapkan. Kan beda jemaah, belum mampu sama tidak mau. Ya, karena ulama sepakat bahwa hukum Allah itu wajib untuk diterapkan. Dan orang kan mengatakan hukum Islam kejam dan sebagainya. Itu kan hanya subjektif, Pak. Kejam itu kan hanya dari cara orang ukur saja. Orang kalau dibunuh kok kejam? Apa memang orang kemudian dengan membunuh kemudian dipenjara, kemudian dia bunuh lagi itu tidak kejam? Berapa banyak Pak orang itu kadang ngomong gini, alah saya macam-macam tak bunuh, paling saya dipenjara sekian bulan saja. Lihat Pak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, dia bunuh lagi itu tidak kejam. Berapa kemudian banyak Pak orang dari itu kisah Abdul Muttalib ini, jemaah dimuliakan Allah, juga ditemukan kembali sumur Zam-Zam saja. Lihat, jadi sumur Zam-Zam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, dia bunuh lagi itu tidak kejam. Dikalahkan oleh kemudian dari kisah Abdul itu kan ditimbun. Jadi suku Jurhum, Bapak Ibu masih ingat ya kajian kita, itu yang awal menempati kota Mekah. Sekitar berapa lama kemudian diserang oleh suku Jurhum. Nah, suku Khuza'ah. Suku Jurhum yang kalah, kala itu sepakat sebelum mereka meninggalkan kota Mekah atau kemudian menjadi masyarakat kelas 2 yang dijajah, sumur Zam-Zam ditimbun. Tujuannya supaya suku Khuza'ah nggak kerasan gitu ya, ditimbun. Dan suku Khuza'ah setelah mereka masuk kota Mekah dan menang dalam peperangan nanya, mana katanya kalian punya sumur yang berkah? Nggak ada yang buka mulut. Itu semuanya tutup mulut. Luar biasanya mereka dalam menjaga rahasia. Kalau kita kebongkar sudah itu. Nggak ada satupun yang memberikan informasi. Sampai turun-temurun dari masa itu, masa kakeknya Nabi namanya Kilab bin Lu'ay bin Ghalib, sampai ke Qusay bin Kilab, sampai ke Abdul Manaf, sampai ke Abdul Muttalib ini. Nah, di masa beliau ini ditemukannya kembali sumur Zam-Zam. Ya. Bagaimana riwayatnya sampai Zam-Zam itu ditemukan? Insya Allah kita ketemu di episode yang akan datang. Bersambung. Ya. Jadi kita niat Pak ya, semoga bisa ketemu lagi. Tapi kalau nggak ketemu, ya alhamdulillah berarti kita sudah ketemu sama Allah yang Maha Rahman dan Rahim gitu. Tapi paling tidak kita berharap umur yang panjang. Mari kita berdoa. Doa yang pertama kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan dan kejayaan. Doa yang kedua kita khususkan untuk para guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh orang berjasa
kepada kehidupan kita, semoga Allah berikan kepada mereka rahmat dan ampunan. Doa yang ketiga kita khususkan, semoga putra-putri kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan kepada mereka rahmat dan ampunan. Doa yang ketiga kita khususkan, semoga putra-putri kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan kepada mereka rahmat dan ampunan. Doa yang ketiga kita khususkan, semoga putra-putri kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Palestin. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma rfa'id al-ma'nil madlumin. Allahumma rfa'id ad-durra 'anil mutadharririn. Allahumma anqidil masjidil aqsa min barasinil mu'tadin. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tufarriq jam'ana hadha illa bid-dhanbin maghfur wa sa'in mashkur wa 'amalin muttaqabbalin mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal